Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu surfaktan. Jadi, surfaktan yaitu suatu molekul amfifilik yang artinya tersusun dari bagian kepala yang bersifat polar atau hidrofil dan bagian ekor yang bersifat nonpolar atau hidrofobik. Mekanisme kerja dari surfaktan ini yaitu like dissolve like, di mana gugus polar akan berikatan dengan gugus polar dan gugus nonpolar akan berikatan dengan gugus nonpolar. Dari mekanismenya tersebut, surfaktan dapat digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan, meningkatkan kelarutan zat sebagai emulgator, di sini saya akan menjelaskan prinsip ALB, Gibbs adsorption, dan potensial zeta. Yang pertama ada prinsip HLB. HLB atau singkatan dari hydrophilic lipophilic balance yaitu suatu keseimbangan antara sifat hidrofil dan hidrofob molekul dari suatu emulgator untuk menentukan kinerja zat pengemulsi. Atau HLB ini dapat digunakan untuk mengukur efisiensi emulgator yang digunakan dalam emulsi dan dinyatakan dalam bentuk angka. HLB juga dapat mempresentasikan kelarutan minyak dalam air maupun air dalam minyak, serta untuk mengklasifikasikan pengemulsi. Pada prinsip HLB ini dapat ditentukan berdasarkan perbedaan ukuran dari masing-masing bagian surfaktan, yang dimana jika tinggi nilai HLB surfaktan, maka semakin tinggi tingkat kepolaran zat tersebut. Karena pada bagian kepala surfaktan yang bersifat polar atau hidrofil memiliki ukuran yang besar daripada bagian ekor yang bersifat hidrofob, sehingga surfaktan akan berada di fase air. Sedangkan pada nilai HLB yang rendah, maka semakin tinggi tingkat lipofil atau ketidakpolaran zat tersebut. Karena pada bagian ekor surfaktan yang bersifat hidrofob atau lipofil memiliki ukuran yang lebih mendominasi daripada bagian kepala pada surfaktan, sehingga surfaktan akan berada pada fase minyak. Nah, untuk surfaktan yang berada pada bagian antar muka, itu dikarenakan karena ukuran masing-masing bagian surfaktan memiliki ukuran yang sama atau tidak ada yang mendominasi di antara kedua bagian tersebut. Yang kedua ada Gibbs adsorption. Gibbs adsorption ini merupakan persamaan yang digunakan untuk mengukur jumlah surfaktan yang terserap dalam permukaan persatuan luas. Atau persamaan ini dapat menghubungkan perubahan konsentrasi suatu komponen yang bersentuhan dengan permukaan atau dengan perubahan tegangan permukaan yang menghasilkan perubahan yang sesuai dalam energi permukaan.
Contoh fenomena dari Gibbs adsorption ini yaitu terjadi pada tanah yang kering. Jika pada tanah yang kering diberi oleh deterjen, dan deterjen ini mengandung surfaktan, maka surfaktan di sini akan bertindak sebagai zat pembasah, karena dapat menurunkan sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Sehingga semakin kecil sudut kontak, maka semakin mudah suatu zat dapat dibasahi. Dengan mekanisme kerja surfaktan, yaitu pada bagian ekor surfaktan yang bersifat hidrofob akan berada pada bagian tanah atau berada di bagian bawah, sedangkan pada bagian kepala surfaktan yang bersifat polar atau hidrofil akan berada di atas. Sehingga ketika tanah yang kering diberi air, maka air akan mudah terserap ke bawah permukaan tanah dan tanah akan menjadi basah. Yang ketiga, ada potensial zeta. Potensial zeta ini merupakan perbedaan potensial antara lapisan yang terikat kuat dengan daerah netral listrik, di mana potensial ini terjadi akibat interaksi antar muatan pada permukaan partikel maupun dengan lingkungan medium sekitar partikel. Potensial zeta ini juga dapat menentukan kestabilan suatu sediaan suspensi
Berdasarkan definisi potensial zeta, yaitu perbedaan potensial antar partikel, maka jika suatu nilai potensial zeta semakin kecil, gaya tarik-menarik antar partikel tersuspensi akan menjadi semakin kuat, sehingga akan membentuk suatu agregat dan akan mengakibatkan flokulasi. Bisa dilihat pada gambar di samping, bahwa pada gambar yang paling kiri menunjukkan nilai potensial zeta yang besar, dengan rentang minus 20 sampai minus 11. Ditandai dengan gaya tolak-menolak antar partikel yang besar, sehingga tidak terjadi penggabungan antar partikel. Tetapi pada gambar menunjukkan semakin ke kanan, nilai potensial zeta semakin kecil, ditandai dengan adanya penggabungan partikel dan terjadi flokulasi pada gambar yang paling kanan atau pada gambar keempat, di mana flokulasi itu penggabungan partikel kecil menjadi partikel besar. Oleh karena itu, untuk membentuk suatu suspensi yang stabil, diperlukan nilai potensial zeta yang besar, agar memiliki gaya tolak-menolak yang besar, sehingga tidak membentuk flokulasi di dalam. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.